Dalam video ini saya akan share mengenai journey of business owner, perjalanan seorang business owner. Anda seorang pengusaha, seorang CEO, seorang business owner, bagaimana perjalanan Anda dalam hidup Anda atau dalam perjalanan bisnis Anda seperti apa? Apakah Anda berjalan atau melakukan pekerjaan Anda di bisnis Anda setiap hari? So you just running the business terus-terusan setiap hari. Kalau Anda punya bisnis ya setiap hari Anda buka toko, lalu Anda misalnya lakukan ya mungkin ketemu dengan customer, bikin pencatatan keuangan, bikin pencatatan untuk laporan stok, ya kan, telepon-telepon supplier dan sebagainya. Itu running the business. Ya, running the business. Jadi setiap hari kita running the business, oke? CEO itu biasanya kalau dalam keseharian saya sebutnya adalah Chief Everything Officer. Kenapa? Karena semua saya lakukan sendiri, ya kan? Mulai dari karyawan saya, cacat absensi saya juga, hitung stok saya, melihat pergerakan monitoring keuangan juga saya, melihat laporan untuk misalnya pemasukan, pengeluaran, semuanya juga saya, marketing yang bikin promosi, bikin offer, bikin mungkin satu produk paket-paket segala macam, semua saya semua. Saya CEO-nya, saya Chief Everything Officer di dalam bisnis saya. Ya kan? Bagus nggak? Bagus. Anda tahu semuanya. Anda tahu semuanya dari mulai hal yang paling kecil sampai yang besar. Anda tahu semua. Tak terasa, sebagai seorang CEO, karena Anda begitu passion, Anda begitu semangat, Anda begitu suka, Anda begitu menikmati pekerjaan Anda, sehingga Anda lupa. Berjalan. Ya, mungkin saat di sini, umur Anda sudah 60 tahun. Wah, saya lewatin terus perjalanan bisnis saya dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, terus bekerja. Anak saya yang seragam SD, naik ke SMA gitu kan. Loh, saya nggak lihat nih anak saya kelas naik SMA tuh dari SD ke SMA, kayaknya saya nggak lihat dari waktu di SMP ya. Kalau saya terus-terusan di dalam bisnis saya lupa nih. Atau saya bahkan nggak melihat gitu ya. Karena saking saya menikmati pekerjaan saya. Tak terasa usia sudah 60 tahun. Dan bisnis saya sih bagus, terkontrol. Jelas kalau Anda semua yang kontrol ya pastinya bisa terkontrol semua. Karyawan Anda bisa bekerja benar, jelas ada Anda. Ya kan? Kalau ada Anda ya pasti jalan, pasti begitu. Tapi Anda sudah tak terasa, umur sudah 60 tahun. Punya anak, umur 30 tahun. Mungkin punya 30 tahun. Ada yang ya mungkin 35 tahun lah. Misalnya gitu ya, contoh. Cuman anak saya melihat, wah, gimana? Kamu mau nerusin usaha papa? Aduh, Pak. No. Kenapa? Papa kerja dari pagi sampai malam, matahari terbit, matahari terbenam, papa kerja terus. Senin sampai Minggu. Punya waktu untuk keluarga sangat sedikit. Aduh, saya nggak mau deh kerja kayak papa. Tapi perusahaan papa siapa yang terusin? Ya, Pak, cari orang lain deh. Coba papa create sistem aja supaya ya nanti bisa jalan dengan baik lah. Anaknya mungkin bilang begitu. Tapi satu anak lagi bilang, oke Pak, saya mungkin mau. Cuma Pak, saya nggak punya kemampuannya. Saya bukan bidangnya di situ. Papa bidangnya di sini, saya bidangnya di sini. Saya juga mau bantu, tapi ya sebatas yang bisa saya bantu lah Pak. Ya karena saya melihat Papa sudah umur 60, ya saya pengen bantu lah sebagai anak. Tapi jujur untuk benar-benar gantiin Papa, jangan saya Pak. Kenapa? Takut Pak. Nanti kalau sampai ada apa-apa gimana? Katanya generasi pertama itu yang membangun gitu ya, generasi kedua membesarkan, saya generasi ketiga, takutnya malah saya menghancurkan bisnis keluarga. Nggak mau, lebih baik saya mundur. Lalu si CEO ini yang usia 60 tahun, wah gimana ini ya? Saya sih semangat sih, saya sih usia 60, tapi semangat 16. Ya, boleh gitu kan? Ya, tapi gimana dong? Perjalanan saya mau terusin sampai ke 70. Ya, saya sih semangat-semangat aja. Ada mungkin CEO yang sampai umur 70 masih kerja sendiri. Ada. Banyak. Bahkan dia masih punya tenaga, masih punya semangat, masih turun ke bawah gitu kan. Namanya leader harus turun ke bawah. Saya turun sampai ke bawah. Sampai benar-benar ke pelosok-pelosok saya masuk gitu kan. Jadi dia tahu banget dari A sampai Z. Wah, pokoknya karyawan saya CCTV aja kalah deh. Saya lebih bisa melihat tuh karyawan-karyawan yang kerja bener yang mana, yang nggak bener yang mana, kelihatan semua. Bahkan yang nggak kerja atau pura-pura kerja saya tahu. CCTV kan cuma bisa lihatnya dari satu sisi. Saya bisa lihatnya 360, bahkan saya bisa tahu. Wow, dalamnya. Nah, saking dia bekerja sangat-sangat, semuanya saya tahu. Anaknya, papa beda cara kerjanya dengan saya. Itu lain. Saya cara kerjanya nggak seperti itu. Saya sih maunya pakai sistem aja. Ngapain kita mesti turun begini-begini? Kan sekarang udah banyak teknologi. Sekarang udah banyak begini-begini. Papa kuno caranya. Papa bilang, kuno-kuno juga itu bikin kamu bisa sekolah luar negeri. Tahu nggak? Papanya bilang begitu kan. Anak bilang,
Iya, saya setuju sih Pak, memang bisa bikin saya sekolah ke luar negeri, betul. Tapi kan itu gaya sudah lama. Ya sekarang harus cara baru. Cara baru kamu seperti apa? Kamu bisa IT, kamu bisa pakai apa segala teknologi. Coba, bisa nggak ngedrive karyawan, bisa bener-bener jalan? Tetap aja harus sama papa yang turun. Ya habis papa maunya turun. Ya kalau dilepas juga semuanya bisa. Coba kamu lepas 2-3 hari. Apakah semangatnya seperti itu? Enggak juga. Akhirnya tuh papa sama anak. Bukannya ya bisnis jalan terus ya. Ini papa sama anak ribut terus. Akhirnya apa yang terjadi di bawah? Timnya ya udah diam aja. Ya kan? Papa sama anaknya ribut, ya timnya diam-diam aja gitu kan. Nah, akhirnya waktu berlalu. Ya, waktu berlalu. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi karena satu sisi ayahnya maunya begini, anaknya maunya begini. Kan begitu? Lalu apa? Ya sudah. Ya udahlah, namanya anak kan ngalah sama orang tua. Ya bagusnya papa aja deh. Papa bilang, ya makanya masih ikutin papa. Kan papa nih paling tahu. Belum kamu lahir aja papa udah jalan bisnis. Ya udahlah, gimana papa aja. Jadi anaknya ke kantor. Ke kantor ya kerja jam 5, tenggo pulang gitu kan. Karena ya udah papa ada kok. Ya kalau ada papa ya buat apa saya, daripada nanti ribut di bawah kan pusing timnya. Udah papa aja yang jalan. Cuma kan papa udah usia 70. Bagaimana nih kalau begini terus? Ya anaknya bilang kan kemauannya papa. Saya juga mau gimana, bingung Pak. Kadang-kadang saya sama Pak aja suka beda persepsi. Habis susah sih. Maksudnya gimana? Ya udahlah kita pakai itu deh, pakai profesional aja deh. Kamu juga susah, kan kamu juga maunya punya waktu segala dengan keluarga, anak-anak kamu masih diurusin. Udah pakai profesional aja. Ya udah kita cari profesional. Ya udah cari profesional di sini. Cari tim. Bayar aja kalau bisa tuh orang yang mahal sekaligus yang salary-nya, gajinya mahal, rekrut aja. Siapa tahu dengan itu bisa bantu papa lah. Soalnya sama kamu susah. Ya udah Pak, cari aja. Cari. Mahal. Mahal, bukan mahal sih. Muahal. Gitu ya. Carilah orang yang sangat muahal itu. Masuklah dia ke perusahaan ini. Oh ya Pak, mesti begini. Akhirnya si tim ini bilang, ya Pak, ini perusahaan kita memang sudah begini-begini dan pengalaman saya di perusahaan sebelumnya udah 15 tahun di sini sebagai manajer gini sebagai GM apa segala macam, memang harus ada perubahan sistem segala macam. Kamu sistem tahu apa? Ya saya tahu kamu sudah 25 tahun 15 tahun di perusahaan lama, tapi tetap sistem harus sama saya. Iya Pak, tapi memang kalau sistemnya begitu tetap kamu tahu gimana sih? Tetap nih owner masih mau dominan. Ya udah coba kamu gimana cara kamu? Saya pengen lihat 3 bulan gimana. Kalau tidak ada perubahan pakai cara saya. Ya udah Pak. Lama-lama nih timnya mental lagi. Ya, mental lagi. Kenapa? Ini CEO keras banget orangnya. Terus akhirnya bilang, percuma orang mahal-mahal, gaji gede-gede, tetap aja nggak bisa kerja. Tetap saya harus kerjain kok. Gimana? Susah. Ownership-nya nggak ada, segala macam nggak. Tetap aja susah. Anak saya juga nggak bisa begitu, tetap harus saya turun. Ownernya turun lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Bisnis berjalan dari dia muda nih, mungkin usia ya 25 kali ya. Sampai usia 70 harus seperti itu terus. Ini dialami oleh banyak pengusaha. Apa yang saya sharing ini berdasarkan dari true story. Ya, saya tidak bilang salah atau benar, tapi this is really happening. So apa yang salah? Apa yang salah? Kerja keras sudah, rajin udah, turun sampai ke bawah, sudah sampai bawah banget. Bahkan Microsoft aja kayaknya kalah tuh. Ya, bisa sampai detail kelihatan. Ya kan? Karyawan udah yang paling mahal, udah berani bayar. Tapi what is wrong in the business? Apa yang salah? Yang salah adalah leadership style. Gaya leadershipnya yang harus berubah. Tapi untuk mengubah orang, apakah mudah? Dan untuk dia sendiri berubah, apakah mudah? Apakah dia mau? Dan kalau dia berubah, kira-kira dampaknya buat perusahaan bagaimana? Buat dia sendiri bagaimana? Dan sebagainya. Banyak mindset, banyak pemikiran, banyak kata-kata di dalam pikiran dia sendiri. Aduh, ngapain berubah? Saya udah begini aja bagus segala macam. Kalau saya berubah nanti bagaimana? Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran dia. So what do you do? Jalan terus waktu. Perusahaan sih bagus, tapi the core problem is the leader. The core problem is the CEO. Right? Penting. So, apakah seperti itu jalan bisnis yang kita mau? Ya, opsi pertama, saya tetap jalanin seperti sekarang. Mau delegasi ke tim, tidak tahu tim seperti apa, yang seperti bagaimana ownership-nya. Mau pakai sistem hanya sebagai alat bantu, tetap aja harus dijalankan oleh orang-orang yang tepat.
Orang-orang tepat carinya tidak mudah. Udah bayar mahal pun belum tentu cocok. Anak sendiri belum tentu punya passion yang sama. So how? Apakah inilah jalan bisnis yang Anda mau? Atau instead of that, apakah ada cara lain atau ada end goal yang lain, tujuan akhir yang lain? Seharusnya, idealnya, bisnis tidak dijalankan dengan begitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya setiap hari, saya ketemu pemilik bisnis, setiap hari, lebih dari 12 tahun, saya membantu pemilik bisnis dari menjalankan bisnis sampai mereka capek. Saya bukan hanya jalanin bisnis, kalau nggak saya waktunya habis. Saya mesti start building the business. Kalau saya building the business, saya bisa jadi investor. Mungkin saya bisa scale up bisnis saya. Saya bisa invest di beberapa bisnis dan saya tidak perlu ada di sana. Mungkin bisa begitu. Tapi bisnis saya mesti membangun sistemnya, bukan hanya dijalankan. Tapi banyak pemilik bisnis yang hanya menjalankan dan dia happy to do it. It's okay, nggak ada yang salah. Tetapi if you want to be an investor, which is your business bisa sudah berjalan, sistemnya jalan, orangnya juga benar. Ya, bukan hanya jalan aja, tapi orangnya juga tepat. Mudah? Tidak mudah. I'll tell you, it's not easy. Video ini saya dedikasikan untuk pengusaha yang serius ingin bangun bisnis. Bukan untuk pengusaha yang cuma pengen, ya saya mau tahu gimana sih sistemnya, saya mau tahu gimana sih sistem yang bisa membantu saya membangun. Bukan hanya untuk itu. Kalau untuk itu, percuma. Ya, karena the commitment, ya keseriusan Anda membangun bisnis tidak akan 100%. Jadi video ini tidak dikhususkan untuk Anda yang cuma hanya pengen tahu saja. Gimana sih sistemnya sih? Bagaimana sih? Bukan hanya untuk itu. Tapi this is specially made for you as a business owner who seriously bukan hanya cuma mau jalankan bisnis. Bukan hanya cuma mau running the business. As the CEO, Anda sudah capek. Chief Everything Officer, saya semua. Tapi saya mau membangun bisnis saya. So, saya nanti bisa jadi investor. Dan di sini nanti saya punya waktu dengan keluarga dan sebagainya. My business tetap jalan. Bukan hanya jalan karena cuma asal jalan. Tapi sistem, tim, semua infrastruktur di dalam, semuanya jalan. Pertanyaan, apakah Anda yakin bisnis Anda bisa seperti itu? Coach, saya sih maunya begitu, tapi sekarang susah, gini. So, the question is, yang bilang susah siapa? Anda sendiri. Kalau Anda mau, Anda bisa nggak? Pasti bisa juga. Tapi saya nggak tahu caranya. Kalau Anda bisa cari tahu, bisa jadi Anda ketemu juga caranya. Tapi saya nggak tahu gimana sistemnya. Ya, pemikiran kita. Kalau kita coba pelajari sistemnya mulai dari hal-hal yang paling detail dan mungkin nggak usah semuanya yang detail, Anda tinggal belajar resepnya, gitu kan? Yang sudah ada, ya. Dan kalau ada coachnya, kira-kira lebih cepat nggak untuk mencapai itu? Tapi balik lagi, gimana Anda? So di video ini saya ingin sharing kepada Anda adalah the journey of a business owner seharusnya tidak hanya running the business, tapi you can build your business seperti yang Anda mau. Anda tidak perlu harus ada di dalam bisnis tersebut. Anda bisa punya sistemnya. Sistem adalah cuma alat bantu sekali lagi, ya. Tetapi timnya, ya orang-orang yang tepat, Anda bahkan bisa miliki orang tersebut. Orang-orang tepat basically bukan hanya direkrut, tapi harus Anda bangun. Basically, if your leadership is strong, kalau leadership Anda bagus, Anda akan meng-attract orang-orang yang tepat. Coach ngomong sih gampang, attract orang-orang yang tepat. Saya juga udah gimana kurang bagus sebagai seorang leader. Saya membangun bisnis dari 25 tahun loh, Coach. Dari saya muda, Coach, sampai sekarang. Masa sih saya nggak bisa punya tim yang bagus? Up to you. Kenyataannya saat ini bagaimana? Apakah Anda memiliki tim-tim yang bagus? Oh, punya orang-orang ini. It's okay. So, are you happy with their kinerja? Apakah Anda happy dengan performance mereka? Ya, it's up to you. So, semoga dengan apa yang saya bagikan di dalam video saya lebih membuka wawasan Anda. Are you actually running the business or are you building the business? Time jalan terus, ya. Apakah Anda lihat perjalanan bisnis Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Atau Anda tidak tahu bahkan apa yang Anda inginkan? Anda jalan setiap hari seperti itu saja. Sekali lagi, video ini hanya untuk Anda yang ingin serius membangun bisnis Anda dan you are an investor. That's an ultimate goal. CEO setiap hari begitu. But if you are happy to do it, it's okay. So, saya Hendra teman. Semoga apa yang bisa saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda. Sukses selalu, salam pengusaha.